Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan, beliau adalah Head of Research dari Praus Capital. Ya, selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi Mas Pras. Ya, langsung saja kita akan review ini. Indeks harga saham gabungan akan bergerak seperti apa di awal pekan ini. Sementara data-data yang sudah disampaikan juga mix ya di pasar global. Wall Street sedang rebound karena didukung oleh data-data ekonomi yang mulai membaik, begitu manufaktur, kemudian dari pembelian rumah baru. Sementara di Eropa, kekhawatiran dengan adanya pandemi COVID-19 secara global ini juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Sementara indeks harga saham gabungan masih stagnan saja, berada di level psikologisnya 6 ribuan ini Pak Alfred. Silakan analisisnya. Ya, kalau kita lihat kemungkinan di awal pekan ini memang ada sentimen positif dari pergerakan bursa global ya, khususnya bursa Amerika, dan kita lihat juga pembukaan Asia pagi ini juga cukup bagus, dibuka di teritori positif. Jadi kalau kita lihat memang pembukaan pagi ini kemungkinan bisa masuk ke zona positif ya, setelah kemarin kita lihat 4 hari relatif cukup banyak tertekan di pekan kemarin. Tapi kembali lagi bahwa penguatannya cenderung bisa kita katakan tidak terlalu cukup kuat. Artinya potensi untuk investor melakukan profit taking juga cukup besar. Apalagi kalau tadi bicara masalah flow asing masih berlanjut seperti pekan kemarin yang mau membukakan net sell. Jadi bisa dibilang memang ada potensi penguatan karena kondisi bursa global dan juga regional hari ini, tapi relatif tadi penguatannya tidak akan berlangsung cukup solid, sehingga kemungkinan bisa jadi akan bergerak mix. Tapi overall kalau kita lihat memang masih sama, drive-nya memang kebanyakan dari faktor-faktor eksternal ya, karena memang untuk internal juga kita relatif cukup minim. Informasi-informasi dari platform emiten juga tidak cukup banyak bisa mengangkat indeks, lebih kepada sentimen individual. Jadi memang drive dari eksternal, khususnya kondisi bursa global dan juga regional, itu yang akan banyak berpengaruh. Baik, tapi kalau kita cermati global, adanya perbaikan ekonomi di negeri Paman Sam begitu, akankah seharusnya bisa menimbulkan suatu sentimen yang positif begitu, makro di sana membaik. Apakah ini juga seharusnya menjadi salah satu nantinya justru kalau kita lihat adanya pembalikan arah dari pergerakan indeks harga saham gabungan, dalam artian investor asing sudah mulai balik lagi nih ke Amerika, atau bagaimana nih Pak? Ya, kalau kita lihat outlook dalam jangka panjang, memang overall kita masih kepada track bahwa memang ada pemulihan global. Baik. Karena kita lihat negara-negara besar seperti Cina, Amerika relatif cukup solid untuk recovery atau bahkan speednya juga cukup bagus. Tapi untuk short term yang menjadi permasalahan ya, apalagi kalau bicara masalah case COVID India, ini kan bisa dibilang menjadi kekhawatiran juga untuk kondisi saat ini yang memang dalam euforia recovery ekonomi pasca berjalannya sudah vaksinasi secara global. Betul. Jadi untuk short term yang memang agak berat ya, apalagi memang memasuki bulan ini cukup minim sentimen, informasi dividen juga bisa dibilang sudah mulai selesai, informasi result untuk first Q juga bisa dibilang ini juga bulan terakhir, kebanyakan nanti bulannya di Mei untuk result. Jadi ini memang masuk ke bulan Juni, Juli relatif minim sentimen, itu yang membuat tadi kondisi untuk short termnya relatif cukup berat untuk IHSG. Sangat tergantung sekali pada kondisi bursa global. Baik, bursa global akan menjadi penentu, dan ini juga saya ada informasi pilihan redaksi ya terkait dengan top headline pagi ini, terkait juga dengan adanya tsunami COVID-19 begitu ya, ledakan yang cukup luar biasa terjadi di India. Kita akan sampaikan dulu informasinya untuk pemirsa IDX Channel, Pak Alfred. Ya, pemirsa.